Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita akan belajar seri doa Bapa Kami dengan tema kesucian mewarnai sifat-sifat Allah yang lain. Itu sebab Allah yang kasih adanya. Kasih-Nya adalah kasih yang suci. Allah yang adil adanya, keadilannya adalah keadilan yang suci. Allah yang murah adanya, kemurahannya adalah kemurahan yang suci. Allah yang bajik adanya, kebajikannya adalah kebajikan yang suci. Allah yang adil, benar, kasih, murah, segala sesuatu yang disebut sifat ilahi semuanya didasari dengan kesucian. Tidak ada sesuatu dari Allah yang tidak suci, dan Allah memberikan anugerah, dan anugerah itu suci. Allah memberikan berkat, berkat itu suci. Allah memberikan kebenaran, kebenaran itu suci. Allah memberikan pengajaran, pengajaran itu suci. Allah memberikan hajaran, hajaran itu pun suci adanya. Manusia yang mengerti kesucian Tuhan adalah manusia yang mendapat berkat yang besar. Manusia yang mengerti kesucian adalah manusia yang hidup di dalam jalur yang benar. Tuhan memberkati orang yang menghargai, menghormati kesucian ilahi. Karena Allah itu adalah Allah yang suci, maka Allah adalah Allah yang tidak bermain-main dengan kita. Allah adalah Allah yang suci, maka Dia mempunyai cinta kasih. Kasih-Nya pun adalah cinta kasih yang suci. Itu sebab, jikalau kita bermain-main dengan Tuhan, berbuat dosa, dan Tuhan menghajar kita karena cintanya, maka cintanya yang suci memberi hajaran yang suci juga. Alkitab berkata, jikalau tidak suci, tidak ada seorang bisa melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang hatinya bersih. Jikalau kita hidup suci, kita hidup di hadapan Tuhan, kita hidup menghadap Tuhan, dan kita langsung mendapatkan cahaya dari mukanya yang bersinar ke dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati orang yang rela dan sungguh-sungguh hidup dalam kesucian, karena Tuhan tidak akan membuang orang yang mengikuti segala pengajaran dari Dia. Karena Allah itu adalah Allah yang suci, maka Allah mau mendidik kita melalui kesucian, dibentuk, dibangunkan iman di dalam kesehatan kerohanian. Hanyalah cinta kasih yang suci yang bisa membangunkan karakter yang sejati. Cinta kasih yang najis, cinta kasih yang penuh dengan dosa, tak mungkin membangunkan seorang di dalam kebaikan. Kiranya kita mempunyai cinta kasih yang penuh dengan kesucian, lalu kita bisa membangunkan anak-anak kita di dalam kerohanian yang beres. Seorang guru jika tidak mempunyai cinta yang suci, tidak mungkin mendidik anaknya menjadi baik. Seorang ayah dan seorang ibu jika tidak mempunyai cinta yang suci, tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Demikian juga dengan pemerintah. Jika pemerintah mempunyai cinta yang suci, rakyatnya akan maju, akan subur, dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga di gereja. Kalau pendeta mempunyai cinta yang suci, dia bisa membangkitkan semua anggota di dalam kerohanian yang sehat. Tidak ada pengecualian. Dalam hal ini, semua orang di hadapan Tuhan harus mendengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab
Aku Allahmu adalah Allah yang suci. Itu sebab di dalam segala sesuatu engkau harus menjadi suci. Paulus berkata bahwa buanglah segala kenajisan, kenajisan tubuhmu dan kenajisan batinmu. Buanglah semua kenajisan tubuhmu dan batinmu dan serahkan dirimu kepada Tuhan. Kesucian berarti perbedaan. Kesucian berarti pengasingan. Kesucian berarti konsekrasi. Kesucian berarti kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Memisahkan diri daripada kenajisan dunia. Sebelum kita menjadi orang Kristen, kita ikut dalam kenajisan nafsu duniawi. Tetapi setelah bertobat, kita mengasingkan diri. Kita memisahkan diri, kita berkata kepada Tuhan, "Sekarang aku bukan milik dunia, aku bukan milik kebinasaan, sekarang aku milik-Mu. Tuhan, aku mengasingkan diri, aku memisahkan diri, aku konsekrasikan diri kepada Engkau menjadi milik-Mu." Pada waktu kita mau memisahkan diri dari yang najis, dari yang duniawi, dari berahi yang tidak bertanggung jawab, kita harus taat kepada Tuhan dan menuruti pimpinan Roh Kudus untuk mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, korban yang suci. Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 17, "Aku menguduskan diriku bagi mereka." Ini jadi satu teladan bagaimana Yesus Kristus hidup dalam kesucian, supaya orang-orang Kristen yang berada dalam Kristus boleh juga mendapatkan kesucian dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus hidup di dalam kesucian, maka Dia menjadi Tuhan kita. Dia menjadi kakak yang paling sulung dari kita, menjadi teladan bagi kita. Ibrani 3 ayat 1 berkata, kita yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Siapakah kita? Kita adalah orang yang menerima panggilan surgawi. Panggilan surgawi adalah panggilan yang suci, memanggil kita supaya berbagian dalam kesucian Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih bahwa kami banyak belajar di dalam doa Bapa kami mengenai sifat Allah yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus yang suci, kami berdoa. Amin.